Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada ibadah minggu ini kita akan mempelajari dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga yang ke-29. Kalau kita membaca dari keseluruhan ayat ini, maka kita akan mendapati bahwa di sini perkataan Yesus sangat keras dan tegas. Sehingga dia berulang-ulang kali sampai ketiga kali dia menyebutkan bahwa aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Ini ada 3 kali disebut Tuhan di sini, di dalam pembacaan kita ini. Tegas sekali perkataan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Mengapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena di mana Tuhan Yesus pergi, yaitu sorga. Dan kita sebagai manusia di bumi ini tidak akan dapat datang ke sana karena dosa yang menghalangi kita. Dosalah yang menghalangi agar kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa orang Yahudi ini tidak mengerti dengan perkataan Yesus. Karena apa? Karena dosa yang menghalangi mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Udah berkali-kali Tuhan ngomong, tetapi mereka tidak mengerti juga. Malah mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus akan bunuh diri. Tuhan Yesus akan mati. Padahal Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan mati ketika kamu pergi mencari aku. Malah sebaliknya, orang Yahudi memutar balik kata bahwa Tuhan Yesuslah yang akan mati. Sebab mereka mengira-ngira apakah Tuhan Yesus akan bunuh diri, sehingga mereka tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita lihat bersama bahwa emang orang Yahudi ini sudah ditutupi dengan dosa. Jadi mereka tidak mengerti. Seringkali juga kita perlu mempelajari firman Tuhan dengan berulang-ulang kali. Kita harus belajar seperti yang kita lakukan dahulu ya. Waktu kita ibadah bersama, habis ibadah kita mengikuti kelompok kecil atau bela babe, kita lihat bersama bahwa apa yang sudah kita bahas kembali lagi. Memang orang Kristen itu harus mempelajari berulang-ulang kali tentang renungan firman Tuhan. Jangan kita menganggap remeh tentang firman Tuhan yang sudah kita pernah dengar. Oh, firman ini saya sudah pernah dengar, jadi gak perlu lagi saya dengar lagi. Gak perlu, karena saya udah pernah dengar. Jangan saudara-saudara, jangan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa apa yang firman Tuhan itu kita dengar, kita harus perlu pengulangan lagi. Kita lihat di sini bahwa contoh yang Tuhan Yesus berikan berulang-ulang kali. Tuhan Yesus ngomong kepada orang Yahudi. Masih saja orang Yahudi tidak mengerti. Kita lihat juga pada zaman ini, walaupun kita sudah berulang-ulang kali mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti. Jangan kita mengenali Yesus Kristus cuma pribadinya saja, cuma profilnya saja. Tetapi kita tidak tahu apa kehendaknya bagi kita. Karena kita sudah dimanja, dijanjikan bahwa kita
hidup dalam Yesus atau kita mendengar firman Tuhan, maka dijanjikan maka kita akan hidup damai sejahtera, berlimpah berkat. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca pembacaan kita ini, ngeri loh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ngeri banget. Karena di mana aku akan pergi dan kamu mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Tidak gampang saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak gampang. Karena keberdosaanlah kita, keberdosaan saya dan saudara, maka kita terhalang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berasal dari bawah, kita berasal dari dunia. Tuhan Yesus berasal dari atas, dari sorga. Karena Bapa mengasihi kita, maka Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, agar supaya kita diselamatkan dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di akhir pembacaan kita ini, dikatakan ternyata Tuhan Yesus berbicara bukan juga mengenai dirinya, tetapi mengenai pribadi Bapa yang di sorga. Karena Tuhan Yesus Dia berkata bahwa Dia menyampaikan apa yang Dia menyampaikan kepada kita itu dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita ini sama juga dengan di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-33 dan 34. Maka kata Yesus, tinggallah sedikit waktu saja, aku akan bersama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang di tempat di mana aku berada. Jelas sekali bahwa kita ini, kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak berarti apa-apa. Bahkan dikatakan Yesus dengan tegas bahwa kita akan mati karena keberdosaan kita. Ngeri ya? Ngeri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa orang Yahudi ini, mereka sangat takut sama Tuhan Allah. Semua hukum Taurat mereka jalani. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus, maka kehidupan mereka terusik. Mereka bertanya-tanya, siapakah engkau? Ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Sebenarnya banyak yang harus kukatakan, kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Tuhan Yesus tidak asal bicara. Tuhan Yesus berbicara bukan kehendaknya sendiri, tetapi melainkan kehendak Bapa yang di sorga. Dia tidak mau berbicara tentang dirinya. Dia tidak mau bersaksi tentang dirinya, tetapi dia bersaksi tentang Bapa yang di sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, banyak kali kita ketemu dengan para pelayan Tuhan. Banyak sekali orang yang khotbah, yang berbicara tentang firman, kelihatan sombong banget, kelihatan sombong.
Mereka berbicara dengan kepandaian mereka, tidak mengikuti kehendak Allah, menuruti kepintaran mereka. Maka banyak sekali jemaat yang tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh kehendak Allah. Di sini dikatakan bahwa kita benar sekali, kita melihat dengan jelas bahwa dosalah yang menyelimuti kita sehingga kita terhalang. Ada jarak antara kita dengan Tuhan. Sebenarnya walaupun ini firman ini sangat ngeri kalau kita dengar, tetapi itu membuat motivasi bagi kita bagaimana kita untuk tidak berbuat dosa, agar supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya itu sangat bagus di GYK disarankan oleh pendeta bahwa kita harus mendengar dan melakukan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan ini, di mana kita hidup dalam dunia ini bukan mengikuti kehendak kita, tetapi kita mengikuti kehendak Allah agar supaya kita dapat berjumpa dengannya. Amin.